Wa kadzalika, dan seperti itulah. Jadi ada kalimat wa, ka, dan dalika. Dalika itu aslinya danya doang sebenarnya. Dalika itu artinya itu. Wa kadzalika, dan seperti itulah. Ja'alna, kami telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Yang dimaksud kami siapa? Allah. Jadi lafal Allah itu terkadang menggunakan kalimat aku, terkadang menggunakan kalimat kami. Ya. Demikian itu, seperti itulah kami menjadikan kalian, menjadikan apa? Ummatan. Menjadi apa? Umat. Umat itu berarti apa, Pak? Isim. Iya, pasti isim. Isim mu'annas gitu ya. Menjadikan kalian itu sebagai umat, perkumpulan manusia. Jadi kayak kita nih yang hadir di sini namanya umat. Umat terjemahan ini, umat perkumpulan manusia. Kalau ditinjau dari sisi agama Islam berarti umat Islam. Jadi umat itu nggak boleh satu walaupun kalimatnya satu. Makanya ada kalimat tunggal tapi maknanya jamak. Contohnya kaum. Kalimat kaum itu maknanya tunggal. Tapi harus jamak. Harus banyak orang. Seperti kalimat umat. Kalimat umat itu tunggal. Tapi maknanya harus beberapa orang. Sesama orang Sunda, makanya umat Sunda. Sesama orang Bugis, nanti umat Bugis. Umat, perkumpulan orang. Wasaton, yang wasat, yang pertengahan. Itu wanya bukan wawudan ya. Wasato, wasatiyah. Kalau menurut majelis ulama, Islam wasatiyah. Islam yang pertengahan. Kalau menurut NU, Islam yang tawassut. Islam yang pertengahan juga. Kalau menurut Muhammadiyah itu Islam yang moderasi. Moderasi dalam beragama. Kalau menurut orang, bukan orang. Ada yang berpendapat wasat itu artinya yang moderat. Umat yang moderat. Enggak ekstrim kanan, juga enggak ekstrim kiri. Kayak kita Islam kita ini kan Islam moderat, Pak. Enggak ekstrim kanan menjadi teroris juga enggak. Memegang bom aja takut. Atau enggak ekstrim kiri, terlalu liberal juga enggak. Ya, kita itu Islam kita itu tawassut. Tengah-tengahan. Makanya di dalam bahasa Indonesia ada istilah wasit. Wasit. Wasit itu di luar pertandingan apa di dalamnya? Di dalam. Makanya wasit harus ikut bermain, Pak. Gitu. Ini pilpres ada wasitnya. Wasitnya ikut main. Aduh, kacau. Waduh, direkam ya? Nggak apa-apa ya? Gitu. Jadi kecolongan gitu. Kalau wasitnya ikut dukung sono, dukung sini, itu berarti kita kecolongan. Ibarat wasit sepak bola, ini dukung si A atau si B gitu. Aturan wasit mah harus netral. Nah, kita itu harus menjadi apa? Wasitnya. Walaupun kadang-kadang pemain, tapi pemain yang, misalnya kita jadi pemain, ya pemain yang moderat. Makanya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah ummatan wasaton. Umat yang pertengahan. Litakunu, agar takunu, kalian menjadi. Agar kalian menjadi syuhada'a, apa artinya? Saksi-saksi, harus 2 kali, Pak. Karena apa? Syuhada itu jamak dari kalimat syahidan, bawahnya ini. Bawahnya itu wa yakunar rasulu alaikum syahida. Ini syahida yang ini. Syahida ini. Syahida itu satu penolong, satu saksi.
Kalau syuhada beberapa saksi. Nah, kenapa orang yang gugur medan perang itu disebut syuhada? Karena itu nanti darahnya, luka-lukanya, segala macam itu akan menjadi saksi. Bedanya di mana saja? Nah, ini namanya jamak yang taksir, jamak yang berantakan, jamak yang tidak beraturan. Syahidan menjadi syuhada. Tapi walaupun tidak beraturan, tapi tetap ada aturannya, Pak. Enggak cuman jadi-jadian itu enggak. Cobalah kalau kita perhatikan. Ini contohnya aja ya. Contoh misalnya, setiap ada kalimat yang polanya, ini pola. Fa'ilun, pola ini ya. Fa'ilun, maka nanti jamaknya akan fu'ala. Fu'ala'u. Ini pola. Walaupun dibilang tadi nggak beraturan, tapi ternyata ada aturannya. Contoh ya, misalnya syahidun, maka menjadi apa? Betul. Syuhada'u. Misalnya ada lagi alimun. Menjadi apa? Ulama, betul. Ulama. Misalnya ada tadi sufaha'u. Maka menjadi apa? Bentuk tunggalnya sufaha'u. Apa? Menjadi syafihun. Syafihun. Ternyata ada polanya. Gitu. Jadi walaupun dibilang nggak berat, tapi dibilang jamak, tapi ciri jamaknya nggak ada. Nggak ada wawunun, juga nggak ada ya'nun. Nah, ini ya sering-sering piknik aja Pak. Sering-sering kita jalan-jalan, ngelihat-ngelihat, baca-baca kalimat-kalimat yang seperti ini. Ya, jadi kalau tadi disebut syuhada, berarti itu jamak dari kalimat syahid. Kalau syahid satu, tunggal. Syuhada berarti jamak. Karena jamaknya tidak ada wawunun, tidak ada yaknun, maka disebut jamak apa? Jamak taksir. Disebut jamak taksir. Supaya kalian menjadi saksi-saksi ala nasi atas manusia. Seperti itulah kami menjadikanmu sebagai umat yang pertengahan, supaya kalian menjadi saksi bagi orang lain. Makanya kita itu harus bisa menjadi penengah di antara dua orang yang konflik. Kalau tidak bisa menjadi penengah, minimal jangan ngomporin. Dan gitu kan Pak, ini namanya kita menjadi ummatan wasatan. Tapi ya jangan cuek-cuek amat gitu ya. Mentang-mentang enggak ini jangan cuek. Maksudnya ya harus menjadi wasit tadilah, ummatan wasiton. Umat yang menjadi wasit, yang bisa memutuskan suatu perkara, yang bisa menengahi dua orang yang konflik, yang bisa menjadikan pertandingan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi wasit. Makanya nanti syaratnya menjadi wasit itu apa? Syaratnya menjadi wasit ya, itu sendirilah, saya nggak tahu itu. Gitu. Wa yakunar rasulu. Nah, ini contohnya siapa yang sudah menjadi saksi? Wa yakunar rasulu, dan seorang rasul yakunu, ia adalah. Wa yakuna, dan ia adalah siapa? Ar-rasulu, seorang rasul. Kalau
kalimat Rasul kok sudah ada alif lamnya, ini, maka yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Seorang Rasul menjadi syahidan, menjadi apa? Saksi alaikum atas kalian. Maksudnya ini, Allah menjadikanmu menjadi umat yang pertengahan agar kalian itu bisa menjadi penolong bagi orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah juga menjadi penolong bagi kalian. Itu. Wama ja'alna, dan tidaklah ja'alna kami menjadikan. Yang menunjukkan kami yang mana? Nanya ini. Tidaklah kami menjadikan al-kiblata. Kiblat tadi artinya apa? Ya, kiblat. Kalau kibala itu artinya arah. Kibalal masyriqi wal maghribi, arah. Tapi kalau sudah ada tak marbutohnya, arah tertentu. Dan tidaklah kami menjadikan arah kiblat allati kunta alaiha. Ini hampir sama dengan yang tadi. Allati yang kunta. Engkau adalah, betul. Yang engkaunya yang mana, Pak? Taknya, kunnya adalah, gitu ya. Alaiha atasnya, maksudnya wajib menghadapnya. Tidaklah kami menjadikan arah kiblat itu kami wajibkan kepadanya. Illa linak lama, kecuali linak lama, agar kami mengetahui. Ya, agar kami mengetahui. Mayyattabi'ur rasulah, orang yang yattabi'u apa? Mengikuti, ittiba. Tabi'in, nah itu sama tuh. Orang yang mengikuti ar-rasulah, rasul. Mimman, dari orang yang qolibu, yang berbalik. Berbalik ya, arah balik. Ala akibaihi, atas kedua tumitnya. Apa sih maksudnya ini? Nah, nih, saya jelasin. Tidaklah, ini kalau diterjemahkan satu-satu ya. Tidaklah kami jadikan arah kiblat yang engkau wajib menghadapnya itu kecuali untuk mengetahui siapa orang yang benar-benar mengikuti Rasul daripada orang yang berbalik arah. Berbalik arah itu maksudnya apa? Orang-orang yang tidak mengikuti Rasul. Peralihan kiblat, ini kan awal mulanya itu kan ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis, itu awal mulanya dengan tujuan supaya orang-orang Bani Israel itu mau masuk Islam. Gitu ya. Jadi orang Bani Israel itu kan mereka itu sangat menghormati Baitul Maqdis. Nah, dengan sholat menghadap ke Baitul Maqdis diharapkan orang Bani Israel itu mau masuk Islam. Gitu. Nah, setelah menghadap ke Baitul Maqdis, yang terjadi bukan mereka berbondong-bondong masuk Islam, tapi malah mengejek. Dianggap Nabi Muhammad itu tidak konsisten. Akhirnya nanti, di ayat selanjutnya nanti, Nabi Muhammad sempat memohon kepada Allah agar kiblat itu dikembalikan lagi menghadap ke Mekah, menghadap ke Ka'bah. Karena apa? Nggak sesuai ekspektasi, ya, nggak sesuai tujuannya, itu. Makanya di situ dengan adanya menghadap kiblat yang berlawanan tadi itu ke Baitul Maqdis itu, akhirnya para sahabat Nabi pun tahu siapa orang-orang yang benar-benar ikut Rasulullah, siapa orang yang berpura-pura ikut Rasulullah. Makanya ilmu seperti ini tuh terkadang dipraktekkan dalam hal berpolitik. Dipraktekkan model-model kayak gini. Gimana caranya supaya pengen tahu nih orang BJ ini arahnya kemana nih? Milih siapa nih? Caranya gimana Pak? Bikin kalimat yang kontroversi. Wah, kontroversi. Akhirnya Pak Ketua Yayasan
ngibarin bendera misalnya. Wah, langsung komen kan Pak? Iya. Wow, Pak Haji gini. Oh, berarti orang ini gini. Orang ini arahnya ke sini, orang ini arahnya ke sini. Tahuan kan Pak? Itu. Dulu zamannya Presiden Gus Dur, wah Gus Dur langsung ngomong gini. Komentarin, oh DPR anak TK. Kayak gitu-gitulah. Tujuannya ini juga, ini kalau kita gimana cara mengetahui orang yang benar-benar ikut Rasulullah? Lihat, kalau diperintah oleh Allah menghadap ke kiblat, mau tidak nih? Diperintah menghadap ke Baitul Maqdis, mau tidak? Akan ketahuan tuh Pak. Lina lama mayyattabi'ur rasula mimay yang qolibu ala akibai. Akan ketahuan siapa orang yang benar-benar ikut. Sama dulu kayak zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa pun sama. Gimana caranya untuk mengetahui para pasukan ini benar-benar loyal kepada Nabi Musa? Diujilah mereka melewati suatu sungai. Di situ ada sungai. Lagi haus-hausnya ada sungai, airnya bening. Nah, bening ini haus, bening makanya. Tapi begitu mau ngelewatin sungai dicegah, kamu jangan sekali-kali ngambil air itu. Kira-kira dari larangan itu akan muncul apa Pak? Muncul 3 golongan. Benar nggak? Pasti muncul 3 golongan. Orang yang taat kepada Nabi Musa, orang yang berontak pada Nabi Musa, yaitu ngambil air, sama orang yang berpura-pura. Pura-pura gini Pak, aduh aus, padahal udah minum banyak banget. Gitu. Pasti ada 3 golongan itu pasti ada. Gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang tujuannya itu terkadang di luar nalar kita. Ini juga sama. Ternyata begitu diperintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis, mereka nggak mau ikut. Begitu menghadap dipindah lagi menghadap ke Mekah, mereka komen lagi. Loh, katanya menghormati Baitul Maqdis, kok sekarang menghadap ke Mekah lagi? Itu namanya orang munafik ya begitu. Wa in kanat lakabiratan. Ini kalau kita terus mudah dengan bahasa kita, akibat tumitnya ini Ustaz. Melibatkan, boleh nggak? Ya, sebetulnya itu mau dimana apa aja Pak. Nanti kaitannya tentang orang yang mundur di medan perang, bahasanya juga gitu. Boleh tumit. Iya. Nanti coba di surat Ali Imran nanti itu ada. Yang kaitannya tentang orang yang mundur di medan perang ketika perang setelah perang Badar itu, perang Uhud. Ketika perang Uhud, mereka gimana sih? Gitu kan? Begitu di tengah perjalanan mereka mundur. Dalam bahasa Al-Qur'an apa? Mayyang qolibu ala akibaihi. Mereka berbalik arah dari tumitnya. Jadi berbalik ala akibaihi, berbalik atas kedua tumitnya ini menjadi istilah orang yang mundur di tengah-tengah peperangan. Mundur di tengah-tengah jihad. Gitu ya. Orang yang membelot dari perintah Rasulullah. Yang qolibu ala akibai. Ini kalau dimaknai secara umum ya orang-orang yang belot, orang-orang munafik, orang-orang gitu. Kadang-kadang di depan ngomong iya, nggak taunya di belakang ngomongin lah. Gitu. Berbalik arah. Wa ingkanat dan tidaklah ada. Lakabiratan sungguh sangat berat. Dan tidaklah sungguh sangat berat. Penghadapan kiblat itu loh Pak. Gitu ya. Beralih kiblat itu berat Pak. Karena apa? Harga dirinya dipertaruhkan benar. Di sini sih nggak ada, mudah-mudahan sih nggak ada konflik masalah karpet. Saya itu udah menemukan beberapa masjid yang pengurusnya itu konflik gara-gara ada pengukuran baru itu. Ini saya kasih tahu dulu, nggak apa-apa ya direkam, nggak apa-apa. Jadi awalnya lurus, nggak tahu kenapa nanti ada orang datang, terus di situ
ingin mengukur ulang. Akhirnya karpetnya miring. Pasti ada itu nanti. Mesti ketemu lah masjid-masjid yang karpetnya apa? Miring. Padahal waktu pembangunan masjid itu nggak sembarangan bangun. Sunda Kelapa itu miring. Awalnya mungkin begitu. Itu banyak di bola kapal di mana banyak banget. Ini sebelum belok ke kita, sebelah situ itu dulu pernah saya sama di situ juga miring. Itu artinya gini Pak, bukan sembarang ini, tapi ada memang kayak ada apa ya? Ada tujuan-tujuan tersendiri, tujuan-tujuan khusus. Ntar ditandain loh masjid-masjid yang sudah miring karpetnya. Oh ini sudah. Nggak tahu lah pokoknya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Tidaklah ia lakabiratan sungguh sangat berat illa 'alal ladzina kecuali atas orang-orang yang hadallahu yang Allah beri petunjuk. Karena kata-kata tidaknya di mana ya posisinya, keberadaannya di mana? Kalimat in itu ya. Mungkin itu bisa negatif juga gitu. In itu kalau ketemu dengan ilah ini. Jadi nanti ini bermakna tidak kalau ketemu dengan ilah. Kalau nggak ada ilah ya tetap maknanya jika. Coba dimaknai jika nggak bingung kita. Iya. Iya kan? Makanya ini maknanya ini sungguh sangat berat kecuali orang-orang yang apa tuh? Ya, orang yang mendapat petunjuk. Berarti apa? Orang yang mendapatkan petunjuk akan terasa ringan, mau menghadap kemana aja nggak masalah. Itu permasalahannya Pak. Nabi ya nggak masalah. Para sahabat yang imannya sudah kuat nggak masalah mau menghadap kemana aja asal itu perintah Allah. Sama dulu kayak Nabi Musa. Mau disuruh mukul apa oke aja nggak masalah. Mukul batu ya mukul batu, mukul lautan ya mukul lautan, nggak masalah. Karena yang merintah siapa? Allah. Makanya kalau itu perintah Allah nggak masalah. Gitu. Menghadap kiblat juga begitu, mau menghadap kemana aja asal itu perintah Allah. Itu yang jadi masalah itu kan kalau bukan perintah Allah, ini jadi masalah. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Ini juga ma di sini diartikan tidak, Pak. Kenapa? Karena ketemu kalimat kana. Gitu. Jadi kana itu artinya ada. Ya, ditambahi ma menjadi tidak ada. Kola artinya berkata, ditambahi ma kola artinya tidak berkata. Tuh. Wa makana Allahu dan tidaklah Allah liyudhi'a imanakum hendak menyia-nyiakan imanakum keimanan kalian. Maksudnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Bagaimana ibadah kita sebelum pas menghadap ke Baitul Maqdis itu? Bagaimana ibadah kita ketika menghadap ke Ka'bah itu? Ya kan akhirnya jadi pertanyaan toh, Pak. Sama halnya misalnya di masjid ini kiblatnya ternyata nggak lurus. Nggak lurus, Pak. Bagaimana yang dulu ya? Bagaimana sholat-sholat kita kemarin? Gitu kan? Wa makanallahu liyudhi'a imanah. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan. Selama itu dulu berdasarkan ilmu, ngukurnya nggak sembarangan, kan gitu kan ya? Kita sudah dapat sertifikat menghadap kiblat dan segala macam. Itulah yang tidak akan disia-siakan oleh Allah. Berarti apa? Tetap ibadahnya tetap sah, ibadahnya tetap diterima. Kadang-kadang kan menjadi apa? Menjadi masalah bagi kita sendiri. Bimbang akhirnya kan. Itu. Begitu di masjid kayak gitu dipermasalahkan. Begitu sholat di rumah nggak pernah masalah itu nggak ada kiblatnya. Sajadah kadang-kadang ngadep kemana sholat kita. Nggak pernah itu kita masalahin. Ya Pak ya? Gitu. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidaklah
menyia-nyiakan keimanan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, binnasi, terhadap manusia, la raufun, sungguh maha pengasih, rahimun, lagi maha penyayang. Saya ulangi lagi ya dari awal bersama-sama. Wa kadzalika, dan seperti itulah, ja'alnakum, kami menjadikan kalian umat wasaton, pertengahan, litakunu, agar kalian menjadi syuhada'a, saksi-saksi, alan nasi, atas manusia, wa yakunar rasulu, dan seorang rasul menjadi alaikum, atas kalian, syahidan, saksi. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan al-kiblata, arah kiblat, allati kunta alaiha, yang engkau wajib menghadapnya, illa, kecuali lina lama, agar kami mengetahui mayat tabi'ur rasulah, siapa yang mengikuti rasul, mimman, dari orang yang qalibu, yang berbalik, ala akibaihi, atas kedua tumitnya. Wa ingkanat, dan tidaklah ada, lakabirotan, sungguh sangat berat, illa, kecuali alalladzina, atas orang-orang yang hadallahu, Allah beri petunjuk. Wa makanallahu, dan tidaklah Allah liyudhi'a, menyia-nyiakan, imanakum, keimanan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, binnasi, terhadap manusia, la raufun, sungguh maha pengasih, rahimun, lagi maha penyayang. Qad nara taqalluba, qad sungguh, naro kami melihat, sungguh kami melihat,